Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fazal Fauzan Azima di podcast SMP PGI 1 Bandung. Bismillah, bincang seputar Islam dan tilawah kalam ilahi. Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas kajian-kajian mengenai materi keislaman, ya, dan tentu juga mengenai tilawah kalam ilahi seperti judulnya. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan bincang tamu atau narasumber, ya. Kita akan berbincang-bincang bersama eh, beliau guru IPA. Mungkin ada yang belum kenal, ya, nanti kita kenalan dulu sedikit. Beliau guru IPA. Mungkin kalau yang kelas 8 sudah pernah keajar, ya. Nah, kita akan berkenalan dengan Ibu Kartari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya kita memanggilnya Umi, ya. Nanti saya memanggilnya Umi aja, ya. Apa kabar Umi? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa. Umi, sebelumnya kita perkenalan dulu mungkin, ya. Umi mengajar IPA kan, ya, ilmu pengetahuan alam, betul? Ya betul, mengajar IPA khususnya di kelas 8. Sejak kapan Umi di SMP PGI 1 Bandung? Saya di SMP PGI 1 sejak tahun 2016 Pak Fajar. 2016 saja. Nah, jadi untuk anak-anak alumni yang sudah pernah diajar mungkin dari tahun 2016 sudah kenal, ya. Nah, nanti untuk kelas 7 ini mungkin yang sekarang nanti ketemu dengan Umi atau Bu Kartari di kelas 8. Langsung saja kita akan membahas, ini tidak jauh dari IPA juga sama, ya. Tapi IPA-nya ini beda, ilmu pengetahuan dan Al-Quran atau sains Quran seperti itu. Nah, langsung saja Umi, ya, untuk pertanyaan pertama mungkin hubungan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran atau sains dan Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Ya, seperti ini Pak Fajar. Hubungan antara Al-Quran dan sains itu diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Al-Quran itu menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya di dalam kitab-kitab suci yang lain. Di dalam Al-Quran itu terdapat sekitar 750 ayat yang menyebutkan tentang ilmu pengetahuan dan sains, yang merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Sains juga merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta setiap kali umat Islam itu melakukan satu ibadah itu memerlukan penentuan waktu yang tepat, gitu ya. Contohnya nih, kita mau sholat itu kan ada waktu-waktunya, ya, dan setiap hari tidak sama untuk sholat zuhur, ya, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, begitu juga dengan penanggalan saum seperti ini nih, bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga untuk penetapannya itu diperlukan penanggalan yang ditentukan oleh astronomi. Nah, ilmu astronomi ini merupakan salah satu cabang ilmu yang termasuk ke dalam sains. Nah, Al-Quran sebagai kalam Allah itu diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis saja. Oleh karena itu, secara objektif, Al-Quran itu bukan hanya ensiklopedia sains dan teknologi, ya, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal itu secara gamblang. Nah, akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai huda li'annas, Al-Quran memberikan informasi stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak. Yang tadi kata saya sebutkannya sekitar 750 ayat kalau kita lihat di dalam terjemahan itu. Nah, bahkan pesan yang diterima oleh Rasul ketika pertama kali, ya, di Gua Hiro itu dari yang diturunkan melalui Jibril itu mengandung indikasi pentingnya proses investigasi atau penyelidikan. Ya, di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, itu ikroknya itu, ya. Jadi di situ Allah itu dalam visi Al-Quran itu fenomena itu Allah itu menyuruh kita manusia itu untuk berpikir. Ada proses berpikir, gitu, ya. Ada proses sains di situ. Nah, oleh sebab itu pemahaman terhadap alam akan membawa manusia lebih dekat kepada Allah sebenarnya. Ya, pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Ya, sebagaimana itu tercermin dalam surah Al-Mujadalah ayat 11.
yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Seperti itu. Iya, aja. menarik sekali. Tadi saya mau menggarisbawahi ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, ya, bacalah. Iya, Itu bacalah. kata pertama yang harus digarisbawahi, itu bacalah, ya. Jadi Al-Quran itu ya untuk dibaca, untuk dipelajari gitu ya. Nah, sebelum ke situ mungkin pertanyaan kedua, terkadang ada pemikiran ilmuwan barat yang memisahkan antara sains dengan agama. Nah, bagaimana kita menyikapi atau mencermati hal tersebut, Mi? Iya, benar. Kalau pandangan Islam dalam ilmu pengetahuan ini bertolak belakang dengan pandangan ilmuwan barat, ya, yang sebagian besar ilmuwan barat itu bersifat materialis. Mereka menganggap ilmu pengetahuan itu tidak dapat disatukan dengan agama. Bahkan para pemikir barat sekarang ini berada di tengah-tengah peperangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Jadi hampir tidak mungkin mereka sekarang ini ketika sudah mendalami Al-Quran, ya, sudah mendalami penelitian mereka menemukan kenyataan bahwa adanya pertemuan yang mendasar antara agama dan pengetahuan dan tidak bisa dipisahkan itu. Nah, jika kita membuka kembali lembaran sejarah masa kejayaan Islam, kita bisa menemukan begitu banyak sumbangsi umat Islam dalam ilmu pengetahuan dan sains. Kalau sekarang mungkin ya Pak Paja, anak-anak sekarang itu lebih tahunya itu ilmuwan itu berasal dari dunia barat, ya, seperti Newton gitu ya, Pascal, Aristoteles dan sebagainya. Padahal di dalam dunia Islam pun banyak, ya, ilmuwan yang menemukan, ya, tentang sains ini. Contohnya, ya, seorang Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah ilmuwan Muslim yang telah mengembangkan berbagai metode pembedahan manusia. Ya, dokter kalau sekarang gitu ya, dia yang dianggap sebagai kedokteran modern. Nah, ada juga karya monumental dari Ibnu Sina itu yang berjudul, ya, Al-Qanun fi At-Tibb, yang diterjemahkan kalau dari Eropa itu menjadi canon. Nah, ini merupakan rujukan utama dunia kedokteran, ya, sampai abad ke-19 ini gitu. Dan dikenal juga ada sains Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Nah, ini Al-Khawarizmi ini mengembangkan metode algoritma. Ya, kenapa disebut algoritma? Ini algoritma ini merupakan aksen Eropa dari nama Al-Khawarizmi, algoritma, ya, gitu ya. Iya. Seperti ilmuwan lainnya tadi, ya, Ibnu Sina itu menjadi Avicenna, padahal namanya Ibnu Sina, jadi terkenalnya Avicenna. Dan masih banyak lagi yang ilmuwan-ilmuwan, ya, yang menemukan banyak sekali fenomena sains, ya, seperti metode fotografi gitu. Terus piston yang dalam sains itu terkenal itu malah hukum Pascalnya yang terkenal seperti itu. Nah, namun ada juga Pak Paja, seiring perkembangan zaman ini ilmuwan modern yang telah mendapatkan hidayah karena mereka dalam penelitiannya itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Di antaranya ini Mr. Jacques Cousteau, maaf ya kalau salah penyebutannya, itu adalah seorang ahli oceanographer. Nah, ahli selam terkemuka dari Perancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya di dalam lautan yang dalam. Ya? Iya, seperti itu. Jadi ketika di dalam laut yang notabene kan itu air itu katanya menurut pemikirannya pasti bersatu, ya. Tapi ternyata ditemukan di situ ada air tawar yang tidak bercampur dengan air laut di sekelilingnya. Gitu. Jadi seolah-olah di sekelilingnya itu ada dinding yang membatasi antara air sungai dengan air laut. Nah, belakangan Mr. Jacques ini mengetahui bahwa ternyata di dalam kitab suci Al-Quran ya fenomena itu sudah ada, sudah diceritakan, ya, 14 abad tahun yang lalu loh, sebelum ditemukan kapal selam dan alat-alat canggih yang lainnya untuk meneliti ke dalam lautan. Ya, dan ini ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Ya, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang
Masya Allah ya. Jadi karena terpesona dengan ayat ya Al-Quran ini, maka si Mr. Costello ini akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa tadi juga untuk yang disebutkan oleh Umi Al-Khawarizmi, mungkinnya itu penemu nilai 0 juga ya, angka 0 ya Umi ya. Selain algoritma, beliau juga menemukan angka 0 yang sebelumnya memang belum ada di sains modern mungkin seperti itu. Jadi memang sains yang ada sekarang itu ada pengaruh besarnya juga dari sains yang dari Al-Quran mungkin ya. Seperti tadi mungkin yang air di bawah laut itu kan ditemukannya jauh setelah Al-Quran diturunkan sebetulnya ya. Hanya baru ditemukan ketika sudah ada teknologi mungkin yang bisa melihat sampai menemukan apa yang ada di Al-Quran. Nah itu tadi ya, jadi memang Allah itu menyuruh kita untuk mempelajari ya tentang alam ini, seperti itu Bapak. Ya, jadi betul. Bukan hanya sekedar melihat ya, terus tidak memahami. Kalau sekarang kan lagi musim-musimnya AKM nih. Gitu. Iya. Jadi itu kemampuan literasi itu bukan hanya sekedar kita baca, udah tapi nggak paham gitu ketika ditanya ngeblank. Nah itu Al-Quran itu sudah dari dahulu gitu ya, mengajarkan kita untuk ikro tadi. Iya betul. Mungkin satu lagi yang ditemukan setelah mungkin di Al-Quran juga sudah ada ketika orang-orang bisa sebenarnya menembus langit atau keluar angkasa. Mungkin ya ada ayatnya kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi ini, bukan artinya merusak, mengeksploitasi, tapi memanfaatkannya justru kita bisa mengeksplor dunia ini, bumi ini, gitu ya Umi ya. Nah kemudian lanjut Umi, pertanyaan yang selanjutnya tadi kembali lagi ke ayat yang pertama, mungkin Iqra, bacalah. Mungkin tidak hanya sekedar membaca ya, tetapi lebih baik lagi kalau kita mentadaburinya mungkin ya. Nah mungkin apa yang harus dilakukan mungkin ya untuk tadi menemukan hal-hal yang belum ditemukan mungkin ya, apakah hanya cukup dengan membaca saja atau bagaimana Umi? Iya, sebenarnya untuk fenomena sekarang ini ya Bapak Aja, umat Islam saat ini itu banyak sekali yang kurang mengapresiasi kandungan Al-Quran ya. Akibatnya banyak muslim yang tidak paham bahasa Al-Quran meskipun hanya sebatas pemahaman tingkat dasar saja. Nah akibat tidak paham bahasa Al-Quran ini, jadi membaca Al-Quran itu hanya sebagai rutinitas saja, ya enggak? Jadi bahkan banyak generasi muda yang enggan untuk menyentuh Al-Quran, senangnya menyentuh gadget. Kalau Papa aja tuh dalam satu hari itu menyentuh gadget berapa jam? Waduh, ya sih bisa lebih dari 2 jam mungkin. Oh ya, kalau menyentuh Al-Quran, apakah sebanyak kita menyentuh gadget? Tidak. Kadang tidak. Nah seperti itu. Jadi karena hal itulah, jadi generasi muda zaman sekarang ini membaca hanya sekedar membaca teksnya saja, gitu. Membaca ya, tapi tidak memahami ayatnya terkandung di dalamnya. Padahal dalam konteks sains, Al-Quran itu mengembangkan beberapa langkah atau proses di mana kita bisa memahami isi Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu yang pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam di sekitarnya. Ya, seraya mengetahui sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang ada di dalam. Ya, misalnya ya di dalam Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, jadi perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi memperhatikan ini bukan hanya melihat dengan pikiran kosong, mengamati. Iya, tapi juga dengan seksama memperhatikan ya bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya dan makna dari gejala alam yang ada di muka bumi ini. Nah, perintah ini juga Bapak Aja bisa kita lihat di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Ya, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan onta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia diangkat, dan gunung-gunung bagaimana mereka ditegakkan, dan bumi bagaimana dia dibentangkan. Kalau kita memahami ayat ini ya, kalau dulu ya ilmuwan itu mengatakan bumi bulat dan sebagainya gitu ya. Padahal dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas gitu.
mengenai fenomena alam ini, bagaimana langit itu ditinggikan ya. Kenapa di atas ada langit seperti itu? Kenapa harus ada gunung dipancangkan seperti itu ya? Jadi sebenarnya dengan memahami Al-Qur'an kita bisa ya mengetahui tentang sains ini. Yang kedua, Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Mengukur. Yang tadi pertama membaca, itu yang kedua ini mengukur. Nah, hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Qamar ayat 149. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Nah, di situ ya udah ada. Dan ketiga, Al-Qur'an menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Ya, seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 11 sampai 12. Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang mau berpikir. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan bagimu dengan perintahnya. Sebenarnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang menalar. Nah, jadi 3 langkah yang dikembangkan oleh Al-Quran itulah sesungguhnya yang dijalankan oleh sains, ya saintis hingga saat ini itu dijalankan. Ya, yang pertama itu observasi, mengamati. Gitu. Yang kedua melakukan pengukuran. Yang ketiga menarik kesimpulan, ya atau hukum-hukum yang berdasarkan dari observasi dan pengukuran tersebut. Nah, seperti itu. Jadi meskipun demikian dalam perspektif Al-Quran, kesimpulan-kesimpulan ilmiah rasional bukanlah tujuan akhir dan kebenaran mutlak dari proses penyelidikan terhadap gejala-gejala alamnya di alam semesta. Sebab seperti pada penghujung ayat yang tadi ya, yang menjelaskan gejala-gejala alamnya, kesadaran adanya Allah dengan sifat-sifat Allah gitu ya, yang 99 itu yang maha sempurna menjadi tujuan hakiki di balik fakta-fakta alamnya yang ditampakkan di dalam dunia dan seisinya. Ya, jadi tadi sebenarnya metode-metode dalam riset mungkinnya sebetulnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, Umi ya. Iya. Metode dari mulai secara iya. ilmiah sebetulnya sudah sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, mungkinnya seperti tadi observasi, kemudian ada pengukuran dan penarikan kesimpulan. Iya. Nah, ada yang menarik lagi, saya juga pernah membaca nih Umi di surat Yasin kalau tidak salah, kan selama ini kalau menurut ilmu pengetahuan alam yang sudah kita pelajari itu ya, sebetulnya bumi yang mengelilingi matahari. Iya. Nah, tapi di surat Yasin ini ada ayat yang menerangkan bahwa matahari mengelilingi porosnya. Maksudnya apa Umi? Kira-kira bisa menjelaskan tidak Umi itu? Atau mungkin itu belum kita temukan, seperti air di bawah laut ternyata bisa ditemukan karena ada teknologi. Apakah yang ini juga masih ada pertanyaan? Mungkin saya juga ini harus dijelaskan lebih atau harus diteliti lebih jauh lagi mungkin Umi ya, bisa dijelaskan mungkin? Ya, di Al-Quran ada surat, tapi saya lupa ya ayat yang mengatakan bahwa memang bumi, matahari, ya bulan itu memang beredar pada garis edarnya. Dan itu mungkin sampai saat ini pun masih diteliti ya oleh manusia atau oleh para saintis di bidangnya. Dan benar ya sudah ada dalam Al-Quran bahwa memang beredar pada garis edarnya. Yang garis edarnya seperti apa? Nah, itu butuh penelitian lebih lanjut gitu. Dan memang kalau pada saat ini yang sudah diteliti oleh para sains itu bahwa matahari ya itu berputar pada porosnya. Matahari itu tetap pada porosnya dan bumi dan bulan itu beredar mengelilingi matahari. Seperti itu. Jadi sambil berputar pada porosnya, ya, kalau dalam bahasa IPA-nya itu rotasi. Gitu ya. Dan bumi serta bulan juga berevolusi mengelilingi matahari. Makanya terjadi fenomena siang dan malam. Oke, jadi walau alam bisawab itu masih misteri, tapi perintah dari Al-Quran kita bisa menemukannya, justru bisa mengeksplor ya Umi ya. Nah mungkin
pertanyaan selanjutnya, dari pembacaan atau dari hasil kita mentadaburi tadi, mungkin apa manfaatnya atau apa yang eh, bisa menjadi manfaat bagi diri kita? Ya, menurut saya sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini dalam kehidupan kita itu semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kita tidak perlu merasa stres ya. Kalau sekarang ketika menghadapi permasalahan hidup kadang-kadang kita harus ke psikiater ya segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mentadaburi Al-Quran, kita memiliki guru yang bisa membimbing kita untuk mempelajari Al-Quran, maka dari situ saja kita sudah bisa mengatasi segala problematika yang ada di dalam kehidupan kita tanpa harus merasa stres gitu. Dan ingat bahwa Allah ya itu adalah tempat sebaik-baiknya kita mengadu ya, dan meminta solusi. Nah, insya Allah kalau kita selalu mentadabbur Al-Quran, memahami artinya, berguru dengan para guru yang tepat gitu untuk mempelajari Al-Quran, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Luar biasa sekali. Iya. Jadi kan Al-Quran itu mukjizat umat Nabi Muhammad ya. Iya. Karena Al-Quran hanya bisa kita ambil manfaatnya kalau dibaca, mungkin seperti itu ya. Dan ditadaburi dan diamalkan juga ya Om ya. Jadi mungkin Al-Quran juga menjadi penyelamat untuk umat Nabi Muhammad sebetulnya. Masalah-masalah atau yang ada di bumi ini sebetulnya sudah ada di Al-Quran. Namun tadi itu harus dibaca lebih lanjut atau ditadaburi, diamalkan juga ya Umi, seperti itu. Iya, betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Umi, pesan-pesan mungkin bagi para pemirsa nanti dan juga khususnya untuk anak-anak kita SMP PGI 1 Bandung dalam hal hubungannya sains dengan Al-Quran ini. Silakan. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah nih ya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, dan pesan ibu bahwa ketika kita sedang berada di dalam suatu kondisi di mana kita sedang memiliki berbagai masalah, ingat bahwa dengan membaca Al-Quran kamu akan menjadi lebih tenang, hatimu akan menjadi lebih tenang. Oleh karena itu, ketika membaca Al-Quran bukan hanya sekadar membaca saja, tapi pahami artinya, baca juga terjemahannya, baca dengan memahaminya. Nah, insya Allah dengan seperti itu kalian akan terhindar dari permasalahan-permasalahan yang akan membuat diri kalian menjadi stres seperti itu ya, mungkin Bapak aja. Ya itu saja, walau Siap. Terima kasih Umi atas waktunya. Ini mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya ya sendiri. Kita jumpa lagi nanti ya di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut ini podcast SMP PGI 1 Bismillah ini ya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Umi sekali lagi atas waktunya. Jazakallahu khairan. Kita tutup saja dengan membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.